Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Baru-baru ini kita baru saja merakit PC dengan menggunakan AMD Ryzen 3 2300X. Dan sekarang pada hari ini telah rilis generasi penerusnya, yaitu adalah Ryzen 3 3300X. Dan adanya yaitu adalah Ryzen 3 3100. Nah, tentu kalian penasaran seperti apa sih performa dari Ryzen 3 3300X? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. AMD Ryzen 3 3300X dan Ryzen 3 3100 hadir dengan jumlah core yang cukup banyak, yaitu 4 core dan 8 thread. Di mana ini adalah pertama kalinya keluarga Ryzen 3 akhirnya support simultan multithread atau SMT, atau kalau di kubu sebelah dikenal dengan istilah hyperthreading. Keduanya juga datang dengan harga yang cukup terjangkau. Ryzen 3 3100 hadir dengan harga $99 dan Ryzen 3 3300 datang dengan harga di $120. Pada saat video ini dibuat, saya sendiri belum tahu berapa harga retail rupiahnya. Namun yang jelas, harga Ryzen 3 3300X akan berada sedikit di bawahnya Ryzen 5 3500 dan pesaingnya di kubu sebelah, yaitu Intel Core i5 9400F. Tak lupa, Ryzen 3 3300X dan 3100 hadir dengan full box dan kipas bawaan, yaitu adalah AMD Red Stealth. Jangan lupa untuk selalu pastikan produk prosesor AMD yang kalian beli adalah produk garansi resmi Indonesia. Sebelum kita mulai bahas mengenai performa dari Ryzen 3 3300X, mari kita refreshing dulu mengenai arsitektur dari Ryzen 3000 series. Ya, Ryzen 3000 series atau arsitektur Zen 2 menggunakan implementasi multi-chip module atau MCM, yang artinya di dalam satu die prosesor ini terdapat beberapa die lagi, atau AMD menyebut die tersebut dengan istilah chiplet. Terdapat dua jenis die di sini. Yang pertama adalah Core Complex Die atau CCD, dan yang kedua adalah Core I/O Die atau CIOD. CCD atau Core Complex Die ini adalah tempat core dan thread bersemayam, di mana dalam satu CCD terdapat dua CCX atau core kompleks atau sebuah kelompok core. Dan pada masing-masing CCX dapat memuat sampai dengan 4 core dan 8 thread, atau maksimal akan terdapat 8 core dan 16 thread dalam satu buah chiplet. Jika Ryzen 5 3600 punya 6 core dan 12 thread, maka dia hanya akan punya satu buah chiplet saja. Dan jika Ryzen 9 3900X punya 12 core dan 24 thread, maka dia akan punya 2 buah chiplet. Nah, pada Ryzen 3 3300X yang hanya punya 4 core dan 8 thread, otomatis dia hanya akan punya satu chiplet aja, di mana terdapat satu buah CCX yang kosong. Oke, ini adalah diagram CCX dari Ryzen 3 3300X dan Ryzen 3 3100. Ya, walaupun sama-sama pakai 4 core dan 8 thread, namun konfigurasi CCX kedua kakak beradik ini agak sedikit berbeda. CCX milik Ryzen 3 3100 ternyata berbeda sendiri. Di dalam satu CCX yang harusnya berisi 4 core dan 8 thread, di Ryzen 3 3100 ini hanya berisi 2 core dan 4 thread saja. Konfigurasi ini menyebabkan CCX yang kosong di sebelahnya jadi terisi, sehingga akan menimbulkan adanya latensi memori dan akses cache yang tidak konsisten karena adanya jarak antara kedua kelompok core tersebut. So, akan lebih baik jika 4 core dan 8 thread berada dalam satu kelompok core atau CCX dibandingkan dengan 4 core dan 8 thread yang berada di dalam dua kelompok core. Karena sejatinya core dan thread itu harus saling berdekatan dan harus saling berkomunikasi. Oke, mungkin itu sekilas mengenai arsitektur dari Ryzen 3000 series. Kalau kalian mau lihat bahasan yang lebih lengkap lagi mengenai arsitektur dari Ryzen 3000 series, bisa klik link pada kanan atas. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai performa dari Ryzen 3 3300X. Namun sebelumnya, ini adalah spek PC yang saya gunakan. Untuk melihat kemampuan Ryzen 3 3300X ini, saya udah menyiapkan dua prosesor pembanding, yaitu Ryzen 5 3600 dan Ryzen 3 3200G. Ketiga prosesor ini akan kita tandemkan dengan graphic card yang sama, yaitu AMD Radeon RX 5600 XT. Dan mohon maaf banget, kami tidak bisa membandingkannya dengan prosesor dari kubu sebelah, yaitu Intel Core i5 9400F. Pada skor Cinebench R15, AMD Ryzen 3 3300X mendapatkan angka yang begitu mengesankan. Walau secara multicore masih tertinggal dari Ryzen 5 3600, namun jika kita lihat single core performance-nya atau performa pada masing-masing core, Ryzen 3 3300X dapat mengungguli Ryzen 5 3600.
Hal ini sangatlah menarik, kok bisa-bisanya sebuah Ryzen 3 punya single core performance yang lebih baik dibandingkan dengan Ryzen 5 di generasi yang sama. Nah, ini akan segera kita bahas. Oke, di game pertama adalah F1 2019. Kami tes di resolusi 1920x1080 pixel, settingan Ultra High plus TAA aktif. Duet antara Ryzen 3 3300X dan Radeon RX 5600 XT sangatlah impresif di sini. Kita bisa mendapatkan rata-rata FPS yang sangat baik, yakni mencapai 141,7 FPS. Dan jika kita bandingkan dengan Ryzen 5 3600, ternyata Ryzen 3 3300X ini bisa punya performa FPS yang sedikit lebih baik, walau 1% low FPS-nya lebih rendah. Kenapa bisa begitu? Oke, kita bahas ya. Ini adalah hasil recording F1 2019 dengan menggunakan Ryzen 5 3600 dan Ryzen 3 3200G. Kalian bisa lihat clock Ryzen 5 3600 stabil di sekitar 3,9 GHz. Ya, paling mentok ada di 4 GHz pada semua core-nya. Di Ryzen 3 3200G, bahkan clock yang berjalan lebih rendah, yaitu berada di sekitaran 3,7 GHz. Perlu diingat, semua prosesor ini berjalan dengan CPU cooler bawaan yang sama, yaitu AMD Wright Stealth, dan VGA card yang sama pula, yaitu Radeon RX 5600 XT. Lalu ini adalah hasil rekaman jika kita menggunakan Ryzen 3 3300X. Nah, bisa kita lihat clock Ryzen 3 3300X sangatlah tinggi, mencapai rata-rata di 4,35 GHz all-core-nya. Hal inilah yang menyebabkan Ryzen 3 3300X dapat mengungguli kakaknya Ryzen 5 3600, walau keunggulannya di sini sangatlah tipis. Core setinggi ini sangatlah fantastis, mengingat Ryzen 5 3600 dan Ryzen keluaran sebelumnya untuk menyentuh 4,3 GHz all-core itu perlu dilakukan overclock secara manual. Lalu di game kedua yaitu Shadow of the Tomb Raider, kita menggunakan settingan highest dan TAA aktif. Di sini, duet Ryzen 3 3300X dan RX 5600 XT juga cukup mengesankan, yakni mencapai rata-rata di 96,1 FPS. Dan lagi-lagi, Ryzen 3 3300X bisa unggul tipis dari Ryzen 5 3600. Bisa dibilang, game Shadow of the Tomb Raider dan F1 2019 memiliki kinerja CPU yang mirip-mirip. Di game ketiga adalah Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed series dari zaman Assassin's Creed Unity, Origin, bahkan yang terbaru Assassin's Creed Odyssey, kesemuanya adalah game yang sangat CPU intensif. Dan di sini Ryzen 3 3300X dapat berjalan dengan lancar. Di settingan Ultra High kita bisa dapat rata-rata di 60 FPS dengan 1% low FPS yang juga cukup terjaga, yaitu di atas 38 FPS. Namun, jika kita bandingkan dengan Ryzen 5 3600, ternyata Ryzen 3 3300X cukup tertinggal, terutama di angka 1% low FPS-nya. So, bisa kita simpulkan, walau Ryzen 3 3300X punya CPU clock yang lebih tinggi, namun game Assassin's Creed Origins ini nampaknya lebih membutuhkan jumlah core yang banyak ketimbang clock speed. So, karakteristik game ini berbeda sekali dengan F1 2019 dan Shadow of the Tomb Raider yang tadi kita tes. Lalu bagaimana dengan game berikutnya, yaitu Hitman 2? Pada game ini, duet Ryzen 3 3300X dan RX 5600 XT juga mendapatkan performa FPS yang bagus. Di settingan Ultra, kita bisa dapat rata-rata di 93,9 FPS. Dan sama seperti Assassin's Creed Origins, game Hitman 2 ini juga adalah game yang lebih mementingkan jumlah core. Di mana bisa kita lihat, di sini Ryzen 5 3600 unggul tipis dari Ryzen 3 3300X. Dan kalau kalian perhatikan dari tadi, Ryzen 3 3200G nampaknya selalu kewalahan, ditandem dengan VGA card di levelnya RX 5600 XT. Pencapaian FPS-nya selalu jauh lebih rendah dibandingkan Ryzen 5 3600 dan Ryzen 3 3300X. Di game kelima, kita tes di game PUBG Steam di map Kraken dengan settingan Very Low. PUBG Steam ini juga adalah game yang sangat CPU intensif, terutama pada map yang baru ini. Duet antara Ryzen 3 3300X dan RX 5600 XT bisa melibas game ini dengan rata-rata di sekitar 130 FPS. Dengan menggunakan settingan grafis yang rendah, kita bisa lihat bagaimana perbedaan performa antara Ryzen 5 3600 dan Ryzen 3 3300X yang cukup jauh. Bedanya bisa sekitar 30-an FPS. Selanjutnya kita akan tes kemampuan overclock-nya. Untuk overclock ini tidak disarankan untuk pakai CPU cooler bawaan. Di sini saya pakai Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB. Clock default dari Ryzen 3 3300X di sini sebenarnya udah sangat tinggi. Di unit yang saya pegang ini saya bisa mengoverclock-nya sampai dengan 4,5 GHz all-core dengan V-core di 1,35 volt. Dan ini adalah perbedaan performanya di game Shadow of the Tomb Raider. Di pengujian berikutnya, saya coba untuk encoding video dengan menggunakan Adobe Premiere Pro 2019. Saya render ulang video review T-Force Extreme ARGB kemarin yang berdurasi 6 menit 30 detik.
Hasilnya, Ryzen 3 3300X dapat melakukan encoding video dengan waktu 5 menit 51 detik, atau sekitar 1 menit lebih lama dari Ryzen 5 3600. Untuk encoding video ataupun pekerjaan-pekerjaan lain di konten kreator seperti ini tentu lebih membutuhkan jumlah core yang banyak. Kemudian saya juga tes konsumsi daya keseluruhan sistem ketika menjalankan program Prime 95 Stress Test, di mana kita asumsikan Vega Card RX 5600 XT-nya berjalan dalam kondisi yang idle. Pada tes ini, saya menggunakan CPU Cooler Hyper 212 Black Edition RGB dari Cooler Master. Hasilnya, kita mendapatkan konsumsi daya sebesar 156,8 watt. Dan ketika RX 5600 XT-nya juga di stress test, hasilnya mendapatkan konsumsi daya maksimal di 309,1 watt. Dan ini adalah perbandingannya dengan Ryzen 5 3600 dan Ryzen 3 3200G. Cuma bedanya kali ini si Ryzen 3 3300X-nya hanya pakai CPU cooler bawaan AMD. Oke, teman-teman, kurang lebih itulah ulasan performa dari Ryzen 3 3300X. Untuk prosesor 4 core 8 thread di harga sekitar 2 juta rupiah sih, menurut saya ini udah keren banget. Clock-nya kenceng, price to performance-nya dapet, bahkan saya merasa menggunakan Ryzen 3 3300X ini hampir tidak ada bedanya dengan pengalaman saya ketika menggunakan Ryzen 5 3600. Namun yang perlu kalian perhatikan adalah suhunya. Karena clock-nya yang begitu kencang di 4,35 GHz all-core, maka panas yang dihasilkan juga tinggi jika kita pakai CPU cooler bawaan. So, saya saranin untuk mengganti CPU cooler bawaan ke CPU cooler third party yang lebih bagus. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita, join juga komunitas 11 Hardware di Facebook untuk diskusi atau tanya-tanya, dan jangan lupa subscribe channel 11 Hardware. Sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.